membuka hari, ku siap untuk sekolah lagi. Bapak dan Ibu berpesan, mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli, Dimulai kita sendiri. hey ho, hey hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat, hey ho, hey hey ho. Makan dan minum, pilih yang sehat. Bergerak, bergembira, tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolahku sehat. Cerita di sini ada atau ada yang pandai bercerita? Iya. Ada yang mau bercerita atau mendengar cerita? Kalau begitu kita mendengar saja cerita. Iya. Sudah siap mendengarkan cerita? Iya, kalau begitu kita duduk tenang, kita dengarkan dulu. Jadi Pak Guru akan cerita ini asalnya dari daerah. Iya. Saya mau tanya dulu, biasa ke Bantimurung? Iya, Bantimurung adanya di mana itu? Ya di Maros ya. Ya dari dekat dari tempat tinggal Taji, sekitar 12 km dari tempat sekarang ya. Jadi Bapak akan bercerita tentang kisahnya seorang Raja Gerah. Iya, Raja Gerah yang dijuluki namanya Arut Toakala. Biasa dengar? Iya. Jadi ini Arut Toakala seorang Raja Gerah yang memiliki kesaktian yang tidak seperti Gerah biasanya. Iya. Wujudnya dia berbulu putih, tubuhnya kekar dan besar, dan keistimewaannya bisa berbicara seperti layaknya manusia. Biasa lihat kera ya? Biasa? Iya. Adakah kera yang bisa berbicara seperti kita? Iya. Itulah keistimewaannya dari Arut Toakala. Iya. Arut Toakala itu gelarnya sebetulnya ada namanya Imarakondang. Iya. Iya. Jadi dia kesukaannya dari pada satu waktu dia kan senang berburu. Iya. Pada suatu hari dia keluar berburu bersama dengan pasukannya ya di dalam hutan. Kemudian tidak sengaja dia melihat seorang putri yang cantik jelita. Iya. Senang lihat putri cantik? Senang? Senang semua? Iya. Bapak juga senang? Iya. Udah ya? Jadi dia melihat seorang putri yang cantik jelita. Iya, yang sedang mandi di sebuah telaga. Iya. Tidak telanjang, mandi di. Iya. Iya. Jadi dia melihat seorang putri yang sedang mandi telaga. Nama telaga itu namanya Kasikebo. Ada di Bantimurung ya. Di atasnya air terjun itu ada sebuah telaga. Iya. Bapak pernah ke sana satu kali Ji. Iya. Iya, saya lihat ada di atasnya itu air terjun. Sekitar 1 kilo ke dalam itu ada lagi air terjun, ada telaga. Di situ pasirnya putih. Nah, disitulah seorang putri yang bernama Bisudaeng. Ya. Ya, namanya Bisudaeng. Putri dari kerajaan Pati. Ya. Iya. Bisu daya bukan tisu ya. Tisu itu untuk kalau
Ya, jadi Wisudae yang sedang mandi dilihatlah oleh seorang raja kera yang namanya Arupatwakala ya. Iya, dia melihat, dia jatuh cinta karena cantik lihat. Ya, dia senang. Akhirnya dia terpesona kecantikannya itu si putri Wisudae. Iya, akhirnya dia mencari tahu di mana tempat tinggalnya. Ternyata dia tahu bahwa dia ada seorang putri dari kerajaan Patiro. Iya. Wisudae sendiri itu dikisahkan kecantikannya, rambutnya panjang berkulit putih dan karena panjang rambutnya itu bisa diurai dengan 7 jemuran. Iya, iya. Disitulah dia mungkin pesonanya di situ. Akhirnya Arupatwakala dia terpesona, akhirnya ingin memperistri si putri ini. Iya. Ya, setelah dia tahu, dia mengirimkan utusan ke kerajaan Patiro. Iya, untuk melamar si putri. Siapa namanya putri itu? Iya, Wisudae. Iya, dia melamar. Terus setelah dia mengirim utusan, namun apa yang terjadi setelah mengirim utusan ke kerajaan Patiro? Apa yang dia terjadi bukan yang diharapkan. Ternyata pinangannya ditolak ya, malah diolok-olok. Kenapa diolok-olok? Karena dia seorang kera. Iya. Jadi dari kerajaan Patiro menolak karena seorang kera yang mau mempersuti seorang putri. Iya, akhirnya dia diolok-olok dan ditolak. Pulanglah utusan ini, ya, menyampaikan ke raja kera ini, ya. Terus karena si Arupatwakala ini tidak mau terima, dia menculik putri Wisudae. Iya, dia menculik karena keinginannya ditolak. Iya, jadi dia menculik putri Wisudae. Kemudian si Wisudae ini diculik, tapi sempat diselamatkan oleh seekor ular sanca yang sangat besar. Dikembalikanlah ke kerajaannya. Iya. Kemudian setelah kembali ke kerajaannya, ya, terus si Arupatwakala ini marah karena diambil kembali si putri ini yang dia sangat senangi ya. Jadi setelah kembali ke kerajaannya, dia pun akan mengirim utusan untuk menyerbu atau menyerang kerajaan Patiro beserta bala tentaranya. Iya. Setelah mengirim utusan, Raja Patiro pun takut, bahaya ini akan diserang sama pasukan kera, lompat-lompat. Iya, bahaya. Iya, dia akan menyerang suatu kerajaan. Namun karena Raja Patiro tetap keinginannya tidak mau menerima siapa si raja ini, dia membuat suatu siasat. Dia membuat suatu siasat supaya bisa mencelakai si raja kera dengan cara membuat suatu tempat ruangan besar yang dibuat dari jerami. Iya, biasanya jerami itu yang kering itu, iya, gampang terbakar ya. Iya, dia membuat suatu tempat terbuat dari jerami, ruangan besar. Kemudian dia membalas pinangan dari raja kera ini. Dia mengutus ke Arupatwakala bahwa bisa saya terima pinangannya, tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah dia harus membawa seluruh bala tentaranya beserta rakyatnya, tidak ada satupun harta makanan di dalam. Kemudian
Dijamulah dalam situ, dimasukkan di ruangan itu yang penuh dengan jerami. Kemudian pasukan setelah masuk semua sudah ada di dalam. Pasukan dari kerajaan Patiro membakar dari luar ruangan itu. Akhirnya semua rakyat Tuakala beserta tentaranya hangus terpanggang dimakan api. Iya. Yang selamat cuma Arut Tuakala besar mas, satu ekor kera yang betina yang sedang hamil. Itu yang selamat. Iya. Yang selamat itu karena Arut Tuakala memang sakti bisa selamat, tapi rakyatnya tidak selamat. Ya. Yang kera satu itu yang betina yang sedang hamil juga selamat, tapi pantatnya terbakar. Ya, ekornya terbakar hangus. Akhirnya ekornya tidak ada, habis ekornya. Iya, itulah sekarang kenapa di Sulawesi itu kera tidak pakai ekor, kan? Tidak ada ekornya, baru tidak ada berbulu pantatnya. Ya, tapi cerdik itu pintar monyet di sini. Namanya Maura macaca, jenis kera Maura macaca namanya. Jadi pintar itu monyet yang di sini, cerdik. Nah, konon itulah dari keturunan itulah berkembang lagi monyet ini yang hamil tadi, yang selamat, tapi tidak ada ekornya karena sudah terbakar tadi. Ya, jadi di Sulawesi Selatan itu tidak ada monyet yang panjang ekornya, tidak sama di luar panjang ekornya. Di sini itu tidak ada ekornya. Kemudian pantatnya belang-belang, tidak berbulu. Iya. Setelah kejadian ini, maka si Arut Tuakala menyesal. Ia menyesali keegoisiannya. Kemudian dia mengasingkan dirinya ke sebuah gua di daerah Banten Timur. Itu ada namanya Gua Tuakala. Di situ dia bersemedi, bertapa, menyesali semua apa yang dilakukan. Dia mencelakai rakyatnya demi untuk kepentingannya sendiri. Ya. Kemudian si Wisnudain sendiri ini juga menyesali dirinya. Kenapa? Karena kecantikannya maka akan terjadi malapetaka. Iya. Makanya dia juga bersumpah bahwa semua keturunannya tidak ada yang cantik, tidak boleh ada cantik. Makanya orang katanya dari keturunannya di sana, kalau ada yang cantik, terlahir cantik, maka dia tidak bisa berumur panjang. Iya, pendek umurnya dengan kerajaannya. Iya, mungkin ya dari situlah cara itu sehingga monyet, biasanya monyet iya tidak ada tuh monyet ada ekornya di sini, tidak ada. Nah, dari cerita tadi ada yang bisa jawab, angkat tangannya. Iya, siapa namanya itu? Kelas 1 ya, siapa namanya? Kelas 1. Iya, tepuk tangan untuk kelas 1. Berani kelas 1. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa tadi yang ada di cerita situ? Siapa pelakunya? Siapa nama dulu? Akala ini waktu titisannya ini. Siti Aminah kelas 6. Kelas 6. Pertanyaannya saya ganti. Kan tadi bocor nih soalnya. Saya ganti lagi. Siapa nama putri yang dilihat Arut Tuakala? Sudaeng. Iya, sudah benar? Benar. Oke. Pertanyaannya seputar tadi cerita. Siapa nama? Jangan dulu. Apa ya? Apa nama kerajaan yang menolak dimasuk ke kerajaan tempatnya Wisnudain? Kasih hadiah. Iya. Saya mau tanya Aras. Apa ya? Kasih ya. Siapa pemerannya tadi itu cerita? Siapa yang dengar itu ceritanya? Apa itu?
Iya, semuanya ya tepuk tangan tawa. Iya, masih ada yang diingat satu siapa lagi selain Arutoga? Sudai. Iya, betul sekali. Dapat hadiah. Silakan diterima hadiahnya dan kembali tempat. Harus sabar. Iya, harus sabar ya. Sabar tuh. Seandainya Arutoga kalah sabar, tidak memaksakan kehendaknya, tidak habis rakyatnya. Iya. Ada yang bisa Memaksakan diri. Iya, apalagi? Selalu bersabar. Ya, bersabar terus. Apalagi? Kita lihat. Harus sabar, kemudian tidak memaksakan. Dasarnya tadi itu dari cerita bahwa tidak boleh memaksakan kehendak. Iya, yang kedua harus bersabar, harus jujur bahwa kalau tidak suka katakan tidak suka. Jangan seperti rajanya Patiro tadi, tidak suka tapi dia menggunakan siasat, dia berbohong mengatakan dia ada terima, berarti dia tidak jujur di situ ya. Iya, tidak boleh. Yang selanjutnya